itu datang dari surga, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, dan mereka pun sudah meninggal dunia begitu. Tetapi karena cinta mereka semata-mata karena Allah, ingin bersama di dunia dan di akhirat, mereka pun bersama-sama. Artinya kita sadar bahwa aturan-aturan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa, usia gak jadi masalah, karena cinta itu dikatakan cinta itu buta juga betul. Tapi maksud Abi didengarkan, kalau kita ditanya pengen bahagia nggak dengan cinta itu, dengan adanya cinta itu kita ingin bahagia nggak gitu? Apa yang kita harapkan dari cinta itu? Tentunya kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ini menipu, mataul ghurur, bahagia yang menipu sementara saja. Maka oleh karena itu kita pahami masing-masing bagaimana supaya keabadian cinta itu sampai akhirat. Akhirat itu cuma ada dua tempat, nggak ada tiga tempat. Ada surga, ada neraka gitu. Nah, maksud Abi begini, Mbak Lina dengarkan ya, Mbak Lina. Ya, saya menyimak kok. Begini sebetulnya, jadi Abi itu orang tua Cecen, ya, dan semua orang tua sama ingin membahagiakan anak-anaknya. Dan bagi Abi yang beragama Islam, ya, sangat ingin semua manusia itu bahagia. Cuman bahagianya yang hakiki itu yang benar sungguhan, bukan bohongan. Maka apabila memang kalian ini saling mencintai, jadi masalah itu karunia Allah. Artinya kalian itu harus ikut dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mau menikah secara syar'i, secara Islami, baru Abi mau terima begitu. Dan Abi tidak ingin kalian itu pacaran, karena sangat terlarang dalam agama Islam itu, pacaran itu. Jadi Balina gimana? Cecen kan artinya beragama Islam, Abi beragama Islam, dan kami semua ingin mati dalam keadaan Islam, iman terbawa sampai mati. Kalau Balina memang siap untuk mengikuti Cecen, maka silakan saja, Abi senang-senang saja, alhamdulillah. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta itu. Bagaimana tanggapan Balina? Ya, Cinta itu bukan hanya bukan seperti anak-anak yang baru kenal cinta, kayak cinta monyet begitu, enggak. Kita cinta itu didasari atas daripada perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah begitu. Karena kan setelah dibina rumah tangga itu, harapan biasanya orang yang berumah tangga, karena puncak dari pacar cinta itu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tali kasih sayang namanya pernikahan. Izin tanggapin dulu, Bi. Iya, boleh. Pertama mungkin saya mau tegaskan, saya seorang penginjil, saya seorang pendakwah Kristen Indonesia, jadi sangat tidak mungkin saya itu keluar. Itu dulu. Dan yang kedua, Abi teh harusnya sudah tahu, Cecen teh bukan anak 21 tahun yang masih dilindungi oleh orang tuanya sehingga tidak memiliki kebebasan berbicara atau mengambil keputusan. Sorry, saya harus ngomong kayak gini, Bi. UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu negara menjamin kebebasan setiap penduduk memeluk keyakinannya. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Terus yang ayat kedua, Abi juga harus tahu bahwa negara menjamin kebebasan orang untuk menjalankan. Nah, apakah Cen udah ngomong sama Abi? Sudah beredar di sosial media kalau Cen tema sudah dibaptis tanggal 3 Mei kemarin. Sudah dibaptis. Oke, sudah dibaptis dan dia sudah terima kekristenan secara penuh. Nah, jadi saya teh begini, Bi, saya nggak tahu apakah dia pura-pura mau jadi Kristen supaya bisa jadi Kristen, saya nggak tahu. Karena itu adalah didikan atau ajaran orang tua yang katanya tadi mungkin rahmatan lil alamin, katanya baik, ya katanya beradab atau berakhlak, saya nggak ngerti. Tapi setidaknya dengan semua yang dilakukan oleh Cecen, dia harus bertanggung jawab kepada publik. Karena waktu dia dibaptis itu disiarkan secara live di streaming, ya. Jadi kalaupun
kalaupun menurut dia kembali ke Islam, itu dia harus ada pernyataan resmi di sosial media dan ada surat pengislaman resmi di sosial media. Karena waktu dia menjadi Kristen, dia juga memiliki surat pernyataan resmi bermaterai, dan itu menyangkut sebuah gereja. Jadi kita tuh jadi orang nggak cuma sekedar beragama, berakhlak, tapi juga beradab. Kalau memang sudah dia kafir keluar, dia sudah murtad, dia masuk juga harus ada tata caranya, dan itu harus resmi diakui, bukan hanya sekedar bersahadat. Punten, mohon maaf banget Bi, kalau cuma bersahadat saya bisa asyhadu anna wa, seperti itu, sekedar itu aja bisa. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sesuatu yang gampang dilafazkan. Tetapi apakah itu sampai pada ke akar kehidupan dan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat, kan belum tentu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Cencen, dibaptis di depan jemaat, di depan pendeta, disaksikan beberapa orang, lalu disiarkan secara live, bahkan sekarang sudah jadi konten di YouTube. Nah, itu bisa nggak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat? Apakah itu tidak mencoreng, oh ternyata Islam hanya sekedar menipu, atau Cencen itu hanya sekedar main-main, apalagi diketahui tinggalnya di lingkungan pondok pesantren Al-Zain. Nah, maksud saya teh, kalau memang ini sekedar modus atau penipuannya Cencen, mungkin ujungnya bukan berakhir kepada pernikahan atau percintaan yang bagaimana, mungkin berakhirnya justru di ranah hukum, di Ya begitu, sudah saya tanggapi lagi ya. Jadi itu saya sebenarnya pagi ini atau jauh-jauh hari teh sudah bilang sama Cencen, ya mungkin mama atau yai lebih banyak tahu lah ya, lebih bisa bercerita ya. Karena waktu pembaptisan pun mama menyaksikan langsung kan secara live itu. Itu disaksikan secara live oleh banyak orang, salah ya termasuk mama. Nah, kalau selama ini mereka tidak berbicara langsung ke Abi, saya mah nggak tahu motivasinya apa. Yang jelas, saya secara pribadi pertama sebagai orang Kristen itu mengampuni Cencen dengan segala kehilafannya atau kejahatannya. Hanya saja pengampunan saya tidak menghilangkan tanggung jawab dan semua konsekuensi atau sanksi, yaitu tadi, apalagi beberapa hal terkait keselamatan saya yang belakangan agak terancam akibat perbuatan Cencen. Nah, saya mau sebentar Adi, saya sebentar karena jam 7 saya juga harus berangkat ke bandara soalnya. Enggak, saya konfirmasi sebentar. Oke, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Sekarang perkara yang mengancam jiwa Anda itu bagaimana ceritanya, kronologinya? Oh, mungkin nanti ceritakan. nggak apa-apa, nanti Apa yang akan Anda itu justru begini. deliknya saya sudah sampaikan. Cerita sudah begini sebelum ini dulu sebentar dulu. Oke, monggo Ini silakan. namanya pengancaman ya. Oh nggak ada. Ancaman bahwa Di, pertama Cencen itu kalau pengancaman, tadi sudah dibaptis secara apa namanya, dengarkan dulu. ya Saya silakan. pikir tadinya Anda itu hanya mencintai anak saya semata-mata karena cinta, tapi ternyata bukan. Oh enggak. Karena itu dari omongan Anda ini. Enggak, salah. Anak saya. Enggak. Saya seorang influencer di. Dengarkan dulu. Saya nggak mau debat. Nah, bukan. Jadi saya nggak kenal anak bapak. Pak, halo. Oke. Yai silakan masuk bicara. Dari saya dengarkan yang saya tadi katakan, yang dari dengarkan dari Anda itu, pertama Anda itu ingin mengaku Enggak. anak saya. Enggak, salah, jangan salah tangkap. Kalau salah tangkap, saya harus potong supaya tidak berkelanjutan jadi fitnah. Karena waktu saya terbatas, saya mohon Abi paham, waktu saya terbatas. Waktu Abi dengan Cencen dan Mama kan banyak, saya terbatas. Saya begini, pertama, Abi harus tahu, saya seorang influencer public figure. Jadi yang mengenal saya itu Cencen, bukan saya mengenal dia. Jadi yang datang masuk ke dalam kehidupan saya itu Cencen, bukan saya masuk ke dalam kehidupan dia. Itu yang pertama. Dan saya ini murni pendakwah. Tidak ada sedikit pun asmara di dalam sana. Nah, tadi Cencen sudah ngaku dia yang sayang, dia cinta sama saya, dan itu kejadiannya sejak di Bandung. Dia masuk ke dalam tim saya ketika saya berkunjung ke Al Zaitun, saya berkunjung ke tim di Garut dan di Bandung. Itu mengalir begitu saja. Saya juga nggak bisa menahan hal-hal seperti itu.